Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga tetap diberikan nikmat sehat agar kita tetap semangat untuk mengkaji tafsir ayat dan hadis ekonomi. Oke, pada pertemuan yang insya Allah ke-6 ini kita akan membahas tafsir ayat dan hadis tentang riba. Oke, sebelumnya kita akan membahas definisi riba. Jadi, sumber kata riba itu berakar dari kata ro, ba, dan waw. Riba, bukan ribau ya. Dalam Al-Quran, kata riba itu disebutkan sebanyak 8 kali. Menurut bahasa, riba itu bermakna tumbuh, kemudian menyuburkan, mengembang, mengasuh, dan juga berarti banyak. Secara umum, kata riba itu bermakna bertambah, baik itu dalam kualitas ataupun kuantitas. Dalam bahasa Arab, kata tambah itu disebutkan dalam kata az-ziyadah, tulisannya begini, yang bermakna memberikan nilai atau harga yang ditambahkan kepada harta atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Riba dalam Al-Quran itu sangatlah banyak diperbincangkan. Bukan hanya khamar saja yang memiliki tahap-tahap pelarangan tentang meminum khamar, tapi dalam riba itu juga banyak tahapnya. Sehingga pelarangan riba itu tidak langsung dilarang, akan tapi memiliki beberapa tahap. Ada yang pertama yaitu ayat pertama yang menjelaskan tentang riba. Tahap pertama yaitu surat Ar-Rum ayat 39, kemudian yang kedua surat An-Nisa ayat 161, kemudian yang ketiga surat Ali Imran ayat 130, dan yang keempat yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 278. Bagaimanakah penafsiran surat Ar-Rum ayat 39? Sebelumnya kita baca terlebih dahulu ayat yang berada pada surat Ar-Rum ayat 38 untuk mengetahui munasabah ayatnya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, kepada orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dzalika khairul lilladzina yuriduna wajhallah. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pada ayat ini, Al-Quran atau Allah itu memerintahkan kepada umat Islam agar memberikan bantuan keuangan kepada orang yang memerlukan, seperti orang miskin, atau orang yang dalam perjalanan, ataupun kerabat dekat yang memerlukan. Tetapi bantuan itu haruslah berdasarkan kedermawanan, bukan karena riba. Maka pada ayat sesudahnya, yaitu pada surat Ar-Rum ayat 39, itu dijelaskan bahwasanya pemberian bantuan seperti riba itu tidak diperbolehkan. Kita baca surat Ar-Rum ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir riba, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan, liyarbu fi amwalin nas, agar harta manusia bertambah, fala yarbu indallah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Wa ma ataitum min zakah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat, turiduna wajhallah, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, faulaika humul mud'ifun, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Nah, pada surat Ar-Rum ayat 39 ini
Allah itu menjelaskan bahwa bantuan yang kamu berikan berupa pinjaman yang berdasarkan riba itu yang seakan-akan menurut mereka itu menolong sebagai perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, itulah tidak benar. Yang diharapkan adalah kedermawanan, bukan karena mengharap bertambahnya uang di sakunya, akan tetapi karena mengharap ridha Allah. Pada ayat ini, riba itu dihadapkan dengan zakat. Wa ma ataitum min riba di atas, kemudian di bawahnya wa ma ataitum min zakah. Sebenarnya zakat dan riba itu sama-sama memiliki makna az-ziyadah. Apa itu? Yaitu tambahan. Akan tetapi bedanya kalau riba itu ziyadatnya pada harta manusia, tetapi tidak mengandung nilai tambah di sisi Allah. Akan tetapi kalau zakat itu maknanya ziyadah juga, akan tetapi menambah nilai tambah di sisi Allah meskipun terkesan hartanya berkurang. Tahap pelarangan riba yang kedua yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 160 dan An-Nisa 161. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabidzulmi minalladzina hadu, karena kezaliman orang Yahudi, haramna alaihim thayyibatin, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik. Uhillat lahum bisyadhim an sabilillahi katsira, yang dulunya pernah dihalalkan dan karena itu mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. Pada ayat ini Allah itu menjelaskan bahwasanya Allah itu sangat murka kepada orang-orang Yahudi karena mereka itu sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. Menghalangi yang bagaimana? Maka dijelaskan pada ayat sesudahnya, yaitu surat An-Nisa ayat 161. Apa saja sih kezaliman orang Yahudi? Di antaranya wa akhdhihimur riba, karena mereka menjalankan riba, wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang lain dengan tidak sah. Wa a'tadna lil kafirina minhum 'adzaban alima, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Jadi pada surat An-Nisa ayat 160 ini Allah itu menetapkan tentang azab yang akan diperoleh oleh orang-orang Yahudi, yaitu berupa azab yang sangat pedih. Jadi pada ayat ini Allah itu mengingatkan kita agar kita itu tidak melakukan dua hal. Yang pertama, tidak menghalangi orang lain untuk menuju kebaikan. Kemudian yang kedua, itu tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah yang berupa riba. Oke, selanjutnya tahap pelarangan riba yang ketiga yaitu terdapat pada surat Ali Imran ayat 130. Surat Ali Imran ayat 130 ini turun pada saat setelah terjadinya perang Uhud. Jadi turunnya itu di Madinah. Hampir belasan tahun setelah pengecaman riba yang terjadi belasan tahun di Mekah. Kita baca terlebih dahulu suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Di sini dijelaskan bahwasanya setelah perang Uhud terjadi, maka banyak umat Islam yang gugur. Banyak para janda ataupun orang yang sudah lanjut usia itu memerlukan bantuan dan dukungan finansial. Maka
Dari situlah diharapkan orang-orang muslim lainnya memberikan bantuan. Akan tapi bantuannya harus bersifat ikhlas atau karena Allah, bukan karena ingin ada tambahan, yaitu riba. Jadi pada tahap ini sudah sangat jelas bahwasanya Allah itu mengharamkan yang namanya mengkonsumsi riba. Dan yang terakhir, tahap pelarangan riba ada pada surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 278. Ayat ini diwahyukan kepada Nabi di akhir masa kenabian. Jadi ayat ini sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali dari 275 sampai 278. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kulu riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Jadi di sini dalam surah Al-Baqarah 275 ini Allah menggambarkan bagaimana sih orang yang makan harta riba itu. Jadi orang yang makan riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Jadi teman-teman tahu kan kalau misalkan kerasukan itu bagaimana? Oke. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwasanya jual beli itu sama dengan riba. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Padahal Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sama-sama ada ziyadahnya, tapi kalau ziyadah yang riba ini akan menghancurkan orang yang lemah. Sudah lemah, kemudian ditambah riba, maka akan menjadi lemah. Faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Wa amruhu ilallah. Wa man ada, dan barang siapa yang mengulangi, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka mereka itu penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya. Jadi kalau orang yang melakukan riba secara terus-menerus, maka inilah azabnya. Mereka akan kekal di dalamnya. Kemudian dilanjut pada surat Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah itu memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah tidak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Jadi Allah itu lebih menyukai sedekah karena sedekah itu akan memakmurkan orang yang lain. Kalau misalkan riba itu akan menghancurkan orang lain dan akan menambahkan kesengsaraan bagi orang yang sudah lemah. Kemudian ayat selanjutnya, innalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalah wa atawuz zakah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka itu akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim wala hum yazanun. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak akan bersedih. Jadi apa yang Allah berikan itu haruslah dikerjakan. Itu yang dinamakan dengan iman. Kalau misalkan mereka sudah beriman, melaksanakan kewajibannya, maka insya Allah tidak ada kekhawatiran di hati mereka. Mereka akan bersenang hati. Dan ayat selanjutnya dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah riba jika kamu benar-benar orang yang mukmin. Jadi sampai berkali-kali Allah itu menjelaskan kepada orang yang beriman, jauhilah yang namanya riba.
Dan yang paling akhir yaitu hadis tentang riba. Inilah hadisnya, silakan dibaca. An Jabir qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un. Jabir berkata, Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, memberikan, menuliskan, dan 2 orang yang menyaksikannya. Ia berkata mereka itu status hukumnya adalah sama. Nah, tugas kali ini yaitu mendeskripsikan tentang tahap pelarangan riba menggunakan bahasanya masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.